Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sani Abdillah Syakira dengan NIM 23018047. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang artikel emailnya yang telah saya buat, yaitu dengan judul Integrasi Media Digital dalam Pembelajaran Bahasa Inggris, sebuah perspektif konseptual. Pada pendahuluan, pengajaran bahasa Inggris telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital. Pengajaran yang sebelumnya bergantung pada buku, teks, dan metode konvensional kini berkembang menuju pendekatan yang lebih dinamis dan berpusat pada siswa yang didukung oleh berbagai alat digital, terutama dalam konteks bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau English for Foreign Language. Media digital menyediakan akses yang luas terhadap paparan bahasa otentik yang seringkali sulit ditemukan di luar kelas. Pada artikel ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan secara konseptual pentingnya, tantangan, serta implikasi penggunaan media digital dalam pembelajaran bahasa Inggris. Landasan teoritis integrasi media digital, konstruktivisme, dan pembelajaran bahasa. Dikemukakan oleh Vygotsky, teori konstruktivisme pada tahun 1978 menekankan pentingnya interaksi sosial dan dukungan atau scaffolding dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa, teori ini menggarisbawahi bahwa siswa memperoleh kemampuan berbahasa melalui interaksi yang bermakna dan kontekstual. Media digital seperti forum diskusi, alat kolaboratif daring, dan media sosial mendukung prinsip ini dengan menyediakan ruang bagi siswa untuk membangun makna bersama dan berkomunikasi secara otentik. Landasan teoritis yang kedua ada pendekatan komunikatif atau communicative language teaching. Pendekatan komunikatif menekankan pentingnya penggunaan bahasa dalam situasi nyata dan menempatkan siswa sebagai penutur bahasa yang aktif. Richard and Rogers pada 2014 menyatakan bahwa pembelajaran bahasa seharusnya fokus pada kelancaran dan pemaknaan, bukan hanya pada struktur bahasa. Dalam hal ini, alat digital seperti aplikasi percakapan, simulasi video, dan permainan bahasa berbasis situasi sangat sesuai karena memungkinkan siswa berinteraksi secara konseptual dan responsif. Selanjutnya ada manfaat media digital dalam pengajaran bahasa Inggris. Yang pertama ada paparan terhadap bahasa otentik. Salah satu keunggulan utama media digital adalah kemampuannya menyediakan materi otentik, yaitu bahasa yang digunakan dalam konteks kehidupan nyata. Platform seperti BBC Learning English, TED Talks, dan Voice of America menawarkan konten yang kaya untuk mengembangkan kemampuan menyimak dan memahami berbagai ragam aksen serta gaya bicara yang alami. Manfaat yang kedua ada meningkatkan motivasi dan otonomi belajar. Menurut Journey 2001, siswa lebih berhasil ketika mereka merasa terlibat dan memiliki kendali atas proses belajarnya. Media digital, khususnya yang bersifat interaktif dan menarik secara visual, dapat mendorong motivasi intrinsik, apalagi seperti aplikasi yang terkenal yaitu Duolingo dan Memrise, memungkinkan siswa memantau kemajuan mereka secara mandiri. Manfaat yang ketiga ada pembelajaran multimodal. Media digital memungkinkan penyampaian materi secara multimodal, menggabungkan audio, visual, teks, dan interaksi yang mendukung gaya belajar yang beragam. Hal ini tidak hanya memperkuat pemahaman siswa, tetapi juga meningkatkan daya ingat. Video dengan teks terjemahan, kamus visual, dan alat rekam suara yang membantu dalam mengembangkan keterampilan bahasa secara menyeluruh. Dan manfaat yang keempat ada lingkungan belajar yang kolaboratif. Melalui alat digital,
siswa dapat melakukan proyek kolaboratif, memberikan umpan balik kepada teman, atau berpartisipasi dalam pertukaran virtual lintas negara. Selanjutnya ada tantangan dalam integrasi media digital. Tantangan yang pertama, ada keterbatasan infrastruktur dan akses. Meskipun teknologi semakin terjangkau, kesenjangan digital masih menjadi kendala, terutama di sekolah-sekolah pedesaan atau daerah tertinggal. Akses internet yang tidak stabil, perangkat keras yang usang, atau keterbatasan kuota seringkali menjadi penghambat media digital secara optimal. Tantangan yang kedua ada kesiapan guru dan literasi digital. Keberhasilan integrasi media digital sangat bergantung pada kompetensi guru. Banyak guru yang belum memiliki pelatihan memadai dalam penggunaan teknologi secara pedagogis. Rendahnya kepercayaan diri dan pemahaman tentang fungsi teknologi dalam pembelajaran seringkali menyebabkan teknologi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dan tantangan yang ketiga ada relevansi dan kesesuaian materi. Banyak konten digital yang tidak selalu menjamin kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Guru dituntut untuk menjadi kurator konten yang selektif dan mampu menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran serta tingkat kemampuan siswa. Selanjutnya, ada implikasi pedagogis dan rekomendasi. Agar media digital efektif, guru perlu dibekali pelatihan berkelanjutan yang mencakup keterampilan teknis dan integrasi pedagogis. Pelatihan ini harus mencakup desain tugas interaktif, evaluasi konten digital, dan cara memberikan dukungan belajar kepada siswa secara daring. Institusi pendidikan juga memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur yang memadai, lisensi perangkat lunak pendidikan, serta kebijakan pembelajaran digital yang terarah. Kurikulum pun perlu memasukkan tujuan literasi digital sebagai bahan dari kompetensi inti siswa. Dalam praktiknya, guru dapat menggabungkan kegiatan komunikatif dengan teknologi digital. Misalnya mengaitkan pembelajaran kosakata dengan membuat video pendek, atau menggabungkan pembelajaran tata bahasa dengan kuis interaktif dan diskusi daring. Yang terakhir, mari kita simpulkan dari semua materi tadi. Media digital telah merevolusi pengajaran bahasa Inggris dan menciptakan proses belajar yang lebih konseptual, interaktif, dan berpusat pada siswa. Dengan landasan teoritis konstruktivisme dan pendekatan komunikatif, penggunaan media digital dapat meningkatkan kompetensi komunikasi siswa secara signifikan. Namun, keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada kesiapan guru, dukungan institusi, dan keterampilan literasi digital. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan seperti guru, sekolah, dan pemerintah perlu bersinergi untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung penggunaan teknologi secara optimal. Dengan demikian, ruang kelas bahasa Inggris tidak hanya menjadi tempat belajar bahasa, tetapi juga arena untuk membangun keterampilan komunikasi global pada abad ke-21 ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.